Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah desain grafis, yaitu dimulai dengan sejarah desain grafis itu sendiri. Pada pertemuan pertama, yaitu tentang sejarah awal desain grafis. Jadi, sejarah awal desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing: Call for New Design yang ditulis oleh William Addison Dwiggins, seorang desainer buku Amerika. Revis grafis. Istilah desain grafis pada judulnya era kita masuk ke era cetak, yaitu desain grafis berkembang pesat seiring dengan berkembangnya sejarah peradaban manusia. Saat ditemukan tulisan dan mesin cetak pada tahun 1447, Johannes Gutenberg menemukan teknologi mesin cetak yang bisa digerakkan dengan model tekan, menyerupai desain yang digunakan di Rhineland, Jerman untuk menghasilkan anggur. Ini adalah suatu pengembangan revolusioner yang memungkinkan produksi buku secara massal dan biaya rendah, yang menjadi bagian dari ledakan informasi pada masa kebangkitan kembali Eropa. Lanjut, selanjutnya yaitu materi yang diberikan pada pertemuan kedua, yaitu tentang asal-usul aksara ini. Jadi, tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia, yang sekarang lebih dikenal sebagai Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini tidak ditunjukkan sebagai karya seni, melainkan lebih sebagai gambaran visual dengan tujuan utilitarian dan ritualistik. Di sini juga terdapat gambar, nanti akan ditunjukkan dalam video. Selanjutnya, sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia. Mereka memulai jalan menuju peradaban, menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih, yang sangat memengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Catatan tertulis paling awal ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stylus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus. Piktogram adalah suatu ideologi yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar dan meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Lalu ada cuneiform. Cuneiform itu adalah salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas lempengan tanah liat. Setelah itu ada ideogram. Ideogram itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti ide, dan suku kata selanjutnya yaitu menulis. Dengan kata lain adalah ideogram adalah ide menulis, yaitu sebuah simbol grafis yang mewakili ide daripada sekelompok huruf.
Selanjutnya ada hieroglif. Hieroglif adalah aksara Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Ada papirus. Papirus atau papyrus adalah sejenis tanaman air yang dulunya pernah tumbuh subur di tepi dan lembah sungai Nil. Sebelum ditemukan kertas, tanaman ini dikenal pada zaman dulu sebagai bahan pembuatan media untuk menulis. Perkamen. Perkamen adalah media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. Yang biasa dipakai ialah kulit sapi, kambing, biri-biri, domba, dan keledai. Perkamen digunakan sebagai halaman dalam sebuah buku, kodeks atau naskah. Lalu ditemukannya alfabet. Alfabet itu sendiri adalah sebuah sistem tulisan yang berdasarkan lambang, fonem, vokal, dan konsonan. Kata alfabet diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari dua huruf pertama tulisan mereka, yaitu alfa dan beta. Baru ada Ancials. Ancial adalah jenis tulisan tangan yang seluruhnya menggunakan hanya huruf besar, yang umum digunakan dari abad ke-4 sampai abad ke-8 oleh para jurulis untuk membuat naskah bahasa Latin dan bahasa Yunani Bizantin. Huruf-huruf Ancial dipakai untuk menulis dalam bahasa Yunani, Latin, dan Gotik. Lalu ditemukannya kaligrafi. Kaligrafi itu sendiri dari bahasa Yunani adalah keindahan dan menulis, atau dalam seni khat adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Ya, selanjutnya itu ada Gothic atau tekstura, yaitu merupakan huruf patah atau huruf gotik, juga dikenal di kalangan awam Indonesia sebagai huruf Jerman. Adalah jenis huruf yang digunakan di Eropa Barat pada abad ke-12 hingga abad ke-17. Ya, sekian video pertama pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.